Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu Sejarah Aliran Psikologi, dengan dosen pengampu Ibu Wilda Ansar SPSI MA dan Pak Muhammad Reza SPSI MA. Kami dari kelompok 1 kelas I telah bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Ningrat, NIM 2107015022125. Denurul Reski Pratiwi, NIM 2107015000010. Kemudian ada Reska Rahayu Syafar, NIM 2107015000062. Selanjutnya Nurul Hudaya, NIM 2107015010112. Kemudian Rafila Nabila Muhlis, NIM 2107015000066. Selanjutnya Riana, NIM 2107015000054. Ini dia video presentasi kami tentang perkembangan psikologi pada abad pertengahan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perkembangan psikologi pada abad pertengahan, yaitu pada abad ke-7 sampai 14, bersamaan dengan masuknya zaman kegelapan di Eropa Barat dan peradaban Islam yang berkembang cukup pesat pada saat itu. Pada abad pertengahan ini, Eropa Barat memasuki era yang disebut dengan zaman kegelapan, di mana dogma agama lebih mendominasi daripada ilmiah. Namun, pada saat ini juga perkembangan ilmu oleh pemikir Islam juga ikut berkembang sangat pesat. Pada abad pertengahan ini, terdapat beberapa tokoh Islam yang berperan dalam perkembangan psikologi pada abad pertengahan ini. Ada Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Balkhi, Ibnu Sina, Al-Muskawai, Al-Ghazali, Umar Ar-Razi, dan Ibnu Rushd. Tokoh pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi ini dianggap sebagai pengikut Aristoteles, namun corak pemikirannya lebih dekat dengan Neoplatonisme. Pemikiran Al-Kindi ini berhubungan dengan jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan. Al-Kindi berpendapat bahwa jiwa manusia merupakan pancaran ataupun emanasi dari Tuhan. Walaupun menyatu secara aksidental dengan tubuh, jiwa tersebut bersifat independen dan sifatnya abadi. Jiwa bisa memperoleh pengetahuan baik melalui indera ataupun rasio. Ia menekankan pentingnya jiwa akan kembali kepada Sang Pencipta. Al-Kindi juga menjelaskan bahwa kesedihan merupakan kehilangan spiritual yang diakibatkan oleh kehilangan orang yang disayangi atau kegagalan dalam mencapai apa yang kita inginkan. Menurut Al-Kindi, kesedihan berada di luar diri kita. Kitalah yang membawa kesedihan tersebut ke dalam diri kita. Kita bisa mengatasi kesedihan tersebut dengan mendayagunakan intelek atau kognitif strategi, sehingga kita tidak dikendalikan oleh apa-apa yang dimiliki. Ar-Razi. Nah, nama lengkap Ar-Razi sendiri adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ia lahir pada tahun 295 Masehi. Ia adalah pelapor kedokteran dunia Islam. Selain itu, ia juga adalah seorang penulis. Ia sudah menulis 200 buku filosofi. Nah, Ar-Razi sendiri tercatat sebagai orang yang pertama kali memberikan pengobatan kesehatan mental dan orang yang pertama kali membedakan antara cacar dan campak pada saat itu. Nah, berkat kepiawaiannya dalam bidang kedokteran, Ar-Razi diberikan amanah untuk memimpin rumah sakit oleh Gubernur Rai pada saat itu yang dipimpin oleh Masyhur bin Ishaq. Kemudian Ar-Razi pindah ke kota Baghdad atas panggilan dari Khalifah Al-Mukhtafi. Nah, di sana dia membuka ruang psikiatri untuk orang-orang yang memiliki kesehatan mental. Oleh karena itu, ia tercatat sebagai seorang psikolog yang pertama yang membuka ruang psikiatri di kota Baghdad. Nah, kitab yang terkenal yang pernah ditulis oleh Ar-Razi yakni Al-Mansuri dan Al-Hawi yang mengungkapkan definisi symptoms atau gejala dan perawatan dalam menangani penyakit mental dan masalah dengan kesehatan mentalnya.
Nah, menurut Ar-Razi terdapat beberapa aspek yang dapat menyembuhkan kita dari kesehatan mental, yaitu dengan mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Contohnya, yaitu dengan membaca Al-Quran dan memahami artinya. Yang kedua, dengan melakukan sholat malam, kayak sholat tahajud dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Yang keempat, berpuasa. Dan yang kelima adalah berzikir di malam hari dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ar-Razi juga berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya gangguan mental pada diri kita. Adapun faktor-faktor itu, yang pertama adalah ketika kita berasmara atau bercinta. Menurutnya, ketika kita berasmara, maka kita akan membayangkan kenikmatan yang akan kita peroleh tanpa kita berpikir sakit yang akan kita rasakan dari percintaan itu, dari asmara itu. Yang kedua adalah ujub, di mana seseorang selalu menginginkan pujian yang berlebihan. Nah, yang ketiga adalah orang yang iri hati. Nah, seseorang yang iri hati ini adalah orang yang tidak mau melihat kesenangan orang lain. Dan ketika dia mendapatkan keburukan, maka ia memandang seseorang dengan permusuhan. Nah, yang keempat adalah marah dan dusta. Ia mengungkapkan bahwa marah itu seperti binatang yang membela dirinya, dan ketika kita sering membela diri kita, maka kita akan tersesat di dalamnya. Ia membedakan dusta ke dalam dua kelompok, yaitu dengan dusta kebaikan dan dusta kejahatan. Dusta itu tergantung dari niatnya. Nah, selanjutnya ada sifat kikir dan tamak. Menurutnya, sifat kikir dan tamak itu tidak dapat ditolak seutuhnya. Bila kikir itu disebabkan oleh rasa takut miskin dan untuk keutamaan masa depan kita, maka itu bisa diterima. Tetapi jika kikir itu disebabkan untuk kebahagiaan kita sendiri, maka itu tidak baik dan dapat menyebabkan gangguan mental. Nah, dan yang ketujuh adalah kekhawatiran dan persetubuhan. Menurutnya, kekhawatiran yang berlebihan itu tidak baik, dan persetubuhan yang berlebihan juga tidak baik, karena semakin sering kita bersetubuh, maka kita akan lebih cepat mengalami yang namanya penuaan. Nah, yang ketujuh ada sembrono dan ambisi. Nah, sembrono dalam banyak hal juga tidak baik, dan ambisi bisa menyebabkan berbagai keanehan dan bencana, dan salah satunya adalah menyebabkan penyakit mental. Yang kedelapan adalah hasud. Hasud itu adalah kebencian seseorang terhadap orang lain yang mendapatkan kebajikan. Jadi semakin kita menyebarkan kebencian, maka semakin mental kita itu akan mengalami gangguan. Nama lengkap Al-Farabi sendiri adalah Abu Nazar Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan. Ia lahir di kota Farab di provinsi Transcosiana sekitar tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Al-Farabi sendiri adalah sosok pendidik yang sangat unik dalam mengembangkan keagamaan, ilmu demi masa depan Islam. Pemikiran-pemikirannya yang penuh hikmah dan bermuatan psikologis sehingga ia sangat menyentuh jiwa manusia. Nah, begitu mendalam penyelidikannya tentang filsafat Yunani kuno, terutama pada Aristoteles dan Plato, sehingga ia dijuluki sebagai seorang yang mu'allim atau tokoh guru kedua setelah Aristoteles. Kebanyakan pemikiran yang dikembangkan oleh Al-Farabi itu dari pemikiran Aristoteles dan Plato. Al-Farabi berkeyakinan dan berpendapat bahwa filsafat itu bermacam-macam dan tujuannya cuma satu, yaitu mencari pembenaran yang satu, sehingga ia bisa menyatukan antara pemikiran Plato dan pemikiran Aristoteles, serta bisa menyatukan antara agama dan filsafat pada abad itu. Al-Farabi melukiskan manusia sebagai binatang yang rasional, yang lebih unggul dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya, karena kita mempunyai intelijensi atau kecerdasan dan kemauan. Nah, di dalam kitabnya Al-Farabi menjelaskan manusia itu mempunyai 5 kemampuan atau daya.
Nah, yang pertama yaitu kemampuan manusia untuk tumbuh atau biasa disebut sebagai daya vegetatif. Nah, yang kedua adalah daya mengindra, di mana manusia dapat menerima rangsangan seperti kita bisa merasakan panas dan dingin. Nah, yang ketiga adalah daya imajinasi, di mana memungkinkan manusia untuk masih bisa merasakan kesan yang ia rasakan meskipun objeknya sudah tidak ada lagi. Nah, yang keempat adalah daya berpikir, di mana kita bisa memahami berbagai pengertian sehingga kita membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang kelima adalah daya rasa. Nah, di mana membuat manusia itu mempunyai kesan terhadap apa yang ia suka dan apa yang ia tidak suka. Nah, Al-Farabi berpendapat lagi bahwa pengetahuan manusia itu didapat dari 3 daya, yaitu daya indera, daya imajinasi, dan daya pikir. Nah, daya indera yang biasa disebut sebagai daya internal, daya imajinasi yang biasa disebut sebagai daya internal, dan daya pikir yang biasa disebut sebagai daya intelektual. Nah, daya internal itu sendiri terdiri atas 5 unsur, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Nah, yang kedua adalah daya internal. Daya internal ini adalah bagian dari jiwa yang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh daya eksternal tadi. Nah, Al-Farabi membaginya ke dalam 5 bagian, yaitu daya representasi, daya estimasi, daya memori, daya imajinasi rasional, dan daya imajinasi sensitif. Nah, yang ketiga adalah daya intelek. Nah, daya intelek sendiri adalah kunci utama dalam pemikiran filsafat Tokoh selanjutnya adalah Al-Balkhi. Al-Balkhi berhasil menulis 41 buku, di antara bukunya yang berhubungan dengan psikologi yang berjudul Masalih Al-Aban wa Al-Anfus. Buku tersebut menjelaskan keterkaitan antara tubuh dan jiwa, sekaligus mengkritik praktik medis yang lebih menekankan pada tubuh. Al-Balkhi mempunyai pandangan serius tentang relasi jiwa dan raga dan bagaimana cara membuatnya sehat. Gangguan pada jiwa diyakininya bisa menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh, dan sebaliknya, gangguan pada tubuh dapat menyebabkan gangguan pada jiwa. Al-Balkhi juga adalah orang yang pertama kali membedakan antara psikosis dan neurosis. Al-Balkhi mengklasifikasikan neurosis ke dalam 4 gangguan: takut dan panik, marah dan agresi, sedih dan depresi, serta obsesi. Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain Abdullah Ibnu Sina. Di Eropa, ia dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Afshahnan dekat Bukhara, Persia, atau sekarang merupakan bagian dari Uzbekistan. Ia seorang filsuf Muslim yang sangat terkenal sampai sekarang. Ia mampu mengintegrasikan antara rasio dan agama dengan baik. Sama halnya dengan Al-Kindi, Ibnu Sina pun banyak dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf Yunani kuno. Tidak hanya memberikan penjelasan tentang ilmu metafisika dan ilmu kedokteran, Ibnu Sina juga membahas tentang ilmu psikologi. Pandangan Ibnu Sina mengenai jiwa banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Namun, dalam beberapa hal, Ibnu Sina mengambil posisi yang berbeda dengan Aristoteles. Misalnya seperti struktur jiwa dan kemampuan active present. Ibnu Sina menganggap bahwa jiwa adalah substansi yang mandiri dan terpisah dari raga, serta merupakan esensi. Ia menganggap bahwa raga merupakan hal yang terpenting dalam kemandirian jiwa. Raga merupakan instrumen bagi jiwa. Tanpa raga, jiwa tidak mungkin melakukan persepsi,
baik yang dilakukan external sense maupun internal sense. Namun demikian, jiwa dianggapnya akan tetap abadi. Dari Aristoteles dan Ibnu Sina mengenai active intellect atau active reason. Menurut Aristoteles, active reason hanya digunakan untuk prinsip-prinsip umum yang tidak dapat diketahui oleh pengamatan. Sedangkan menurut Ibnu Sina, active reason merupakan kualitas yang memungkinkan manusia untuk memiliki kualitas supernatural dan berhubungan dengan Tuhan. Selain itu, Ibnu Sina juga meyakini bahwa tubuh dan pikiran, mind-body relationship itu saling berkaitan. Gangguan fisiologis tidak selamanya dikarenakan akibat fisiologis, tetapi juga termasuk dalam aspek psikologis. Itu tergantung dari mindset atau pikiran kita. Jika kita sehat tetapi kita berpikir sakit, maka kita akan sakit. Ibnu Sina berpendapat bahwa gangguan psikologis tergantung dari otak. Tergantung dari saraf-saraf otak yang bahasa psikologis modern disebut neuropsikologi. Ibnu Sina dianggap sebagai pionir dalam psychological psychology and neuropsychology. Dalam hal itu, Ibnu Sina sudah berpendapat tentang banyak jenis penyakit seperti melankolia, halusinasi, epilepsi, insomnia, dan mania, dan masih banyak lagi. Ibnu Sina kemudian merilis buku judul buku Ibnu Sina yaitu Al-Qanon fi Al-Tib, atau dalam bahasa Inggris The Canon. Dalam 3 bab itu ia membahas tentang neuropsiki. Dalam 3 bab itu ia membahas tentang neuropsikiatrik. Baik, saya akan menjelaskan tentang Ibnu Miskawai. Yang pertama, pendiri etika dalam Islam kaitannya dengan filsafat. Sebutan Bapak Etika Islam kepada Ibnu Miskawai tidak lain karena beliaulah yang pertama kali mengemukakan teori etika sekaligus menulis buku tentang etika. Pemikiran-pemikiran Ibnu Miskawai tentang etika mendapat banyak sorotan karena sedikitnya para filsuf muslim membahas hal tersebut. Selanjutnya, bukunya menjelaskan jiwa, karakter kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Ibnu Miskawai adalah seorang filsuf muslim yang masyhur dengan teorinya tentang filsafat al-nafs dan filsafat al-akhlak. Dalam pandangan Iqbal, beliau adalah seorang pemikir teistis, moralis, dan seorang sejarawan Persia yang tersohor. Jiwa atau al-nafs dalam pandangannya adalah sebuah esensi yang amat halus dan jauhar rohani yang kekal, tidak hancur dengan sebab hancurnya kematian jasmani. Menurutnya, jiwa memiliki 3 kekuatan, yakni kekuatan rasional, kekuatan marah, dan kekuatan gairah atau nafsu. Kekuatan tersebut bertingkat-tingkat pada setiap orang tergantung kepada adat dan pendidikannya. Menurut Ibnu Miskawai, akhlak adalah suatu sikap mental yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa lebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan. Sikap mental ini dapat berasal dari naluri citra sejak lahir dan dapat juga berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan latihan-latihan. Selanjutnya, yang ketiga, jiwa terdiri dari 3 bagian. Konsep jiwa manusia menurut Ibnu Miskawai. Jiwa terdiri dari 3 bagian. Fakultas yang berkaitan dengan berpikir, melihat, mempertimbangkan realitas segala sesuatu. Fakultas yang terungkap dalam amarah berani,
berani menghadapi bahaya dan ingin berkuasa, menghargai diri, dan menginginkan bermacam-macam kehormatan. Selanjutnya yaitu tabula rasa. Dalam teori tabula rasa disebutkan bahwa setiap anak yang lahir seperti kertas putih yang bersih dan orisinil, sebagaimana yang dikemukakan oleh pedagogik terkenal Johann Locke yang memperkuat kebenaran perkataan Nabi di atas. Untuk itu, pembinaan akhlak harus dimulai sejak dini, sebelum kerangka watak kepribadian seorang anak yang masih suci itu diwarnai oleh pengaruh lingkungan yang belum tentu paralel dengan agama. Selanjutnya, yaitu yang kelima, pentingnya hubungan interpersonal. Menurut Ibnu Miskawai mengatakan bahwa cinta ilahi atau cinta kepada Tuhan tumbuh karena di dalam diri manusia terdapat sifat-sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan yang dimaksud adalah sifat yang tidak bercampur dengan unsur-unsur fisika, sehingga ia mampu merasakan kenikmatan rohani yang sederhana yang tidak ada pada kenikmatan jasad yang sederhana. Baik, selanjutnya Al-Ghazali. Sumber pengetahuan menurut Al-Ghazali secara sederhana mengacu pada pemikiran filsafat Al-Quran itu sendiri sebagai sumber ilmu pengetahuan yang menyediakan berjuta-juta kekayaan ilmu itu sendiri. Al-Ghazali mengelompokkan ilmu pengetahuan itu menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada ilmu agama, al-ulum al-syariah, dan ilmu rasional, al-ulum al-aqliyah. Namun, Al-Ghazali menekankan di sini bahwa kebanyakan ilmu syariat itu bersifat rasional bagi golongan orang-orang yang alim. Sebaliknya, ilmu rasional itu bersifat agama atau syariah bagi golongan orang-orang yang aril. Nah, selanjutnya itu ada jiwa. Buku berjudul Psikologi Sufi Al-Ghazali ini sangatlah ringan untuk dibaca dan dipahami, karena dalam literatur pembahasannya tidak terlalu muluk, bahasanya lebih mengerucut dalam persoalan yang dikaji. Al-Ghazali yang lebih cenderung pada kesufiannya memberikan kesimpulan dan poin penting. Jiwa merupakan substansi yang berdiri sendiri dan mempunyai sifat-sifat dasar yang berbeda dengan badan. Jiwa dan badan terdiri dari dua dunia yang berbeda. Jiwa berasal dari dunia metafisik, bersifat imaterial, tidak berbentuk komposisi, mengandung daya, mengetahui yang bergerak dan kekal. Sedangkan badan merupakan substansi yang berasal dari dunia metafisik, bersifat materi, berbentuk komposisi, tidak mengandung daya-daya, dan tidak kekal. Nah, jiwa merupakan subsistem jiwa atau nafs, yang di dalamnya terdiri dari ruh, akal, dan kalbu, yang semuanya itu merupakan daya-daya penggerak dan dapat memengaruhi gerak badan. Tokoh selanjutnya adalah Fakhruddin Ar-Razi. Peran Fakhruddin Ar-Razi dalam perkembangan psikologi pada abad pertengahan ada beberapa. Yang pertama adalah individual difference atau perbedaan individu. Yang dimaksud adalah adanya interaksi yang berbeda dengan watak-watak perorangan anggota khalayak, sehingga secara alamiah akan muncul efek yang bervariasi sesuai dengan perbedaan individual tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk kebahagiaan. Yang dimaksud adalah jika manusia mampu mencapai cahaya akal dan memahami alam gaib secara ilahi, maka nilai kemanusiaannya akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Jika manusia disibukkan untuk memenuhi semua kebutuhan fisiknya, maka daya rasionalnya menjadi tumpul, sehingga pintu makrifat tertutup, serta jiwa bahimia menjadi sesuatu yang dominan atasnya, sementara jiwa imajinasinya sirna, sehingga suatu kebahagiaannya susah untuk didapatkan. Selanjutnya adalah firasat, yaitu
sesuatu ilmu yang dibahas dalam buku yang dimiliki oleh Ar-Razi. Dalam buku Ar-Razi tersebut setidaknya menjelaskan 3 pembahasan. Yang pertama adalah memaparkan tentang firasat dan misraj atau kepribadian. Kemudian dia menjelaskan tentang keutamaan ilmu firasat menurut Al-Quran, Sunnah, dan akal. Pada buku Ar-Razi tersebut, ia memusatkan pembahasannya pada salah satu jenis firasat yang disebut firasat al-khalqiyah. Selanjutnya, ada 6 cara untuk mengetahui tipe-tipe menurut Ar-Razi. Yang pertama adalah melalui bentuk dan rupa seseorang. Yang kedua, memperhatikan suara. Yang ketiga, berdasarkan kesamaan hewan dalam bentuk fisik. Yang keempat adalah kesamaan ciri rasial atau ras. Ya, ada beberapa garis besar ras menurut Ar-Razi, yaitu ras Persia, Romawi, India, dan Turki. Yang kelima adalah berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dan yang terakhir adalah menganalisis berdasarkan sebagian watak yang sudah diketahui. Selanjutnya ialah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd memiliki nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd. Ia lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah. Di barat, Ibnu Rushd dikenal dengan nama Averroes. Ia adalah seorang dokter, ahli hukum, dan filosof yang populer pada masa perkembangan filsafat Islam. Sejak kecil, Ibnu Rushd mempelajari tentang Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu sastra Arab. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.